Saya Jamilah Nur Habibah, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bali Bandung. Di sini saya akan review materi dari mata kuliah auditing. Perencanaan audit dan prosedur analitis. Alasan untuk melakukan perencanaan yang pertama, untuk memungkinkan auditor memperoleh bahan bukti kompeten yang cukup untuk kondisi yang ada. Yang kedua, membantu menjaga biaya audit tetap wajar. Dan yang ketiga, menghindari kesalahpahaman dengan kliennya. Menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Yang pertama, klien baru atau klien lama. Yang kedua, alasan klien untuk diaudit. Yang ketiga, kesepahaman dengan klien. Dan yang keempat, seleksi staf untuk perikatan dan evaluasi kebutuhan para ahli dari pihak luar. Selanjutnya, memahami bisnis dan industri klien. Yang pertama, memahami aturan-aturan akuntansi yang khas dari industri tersebut untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, mengidentifikasi risiko dalam industri yang akan mempengaruhi risiko audit yang diterima. Dan yang ketiga, agar dapat mengidentifikasi risiko bawaan. Menilai risiko bisnis klien. Risiko bisnis klien yaitu gagal mencapai tujuannya, kemajuan teknologi baru, kesalah saji material dalam laporan keuangan. Selanjutnya, prosedur analitis pendahuluan. Prosedur analitis awal dilakukan agar auditor dapat memahami dengan lebih baik bisnis klien. Prosedur yang dapat digunakan adalah dengan membandingkan rasio-rasio klien dengan industri atau kompetitor. Prosedur analitis ada tahap perencanaan, tahap pengujian, dan tahap penyelesaian. Jenis prosedur analitis: membandingkan klien dan data industri, membandingkan data klien dengan data yang sama pada tahun sebelumnya, membandingkan data klien dengan hasil, ekspektasi klien, dan membandingkan data klien dengan ekspektasi hasil menggunakan data non-keuangan. Selanjutnya, rasio-rasio keuangan umum. Yang pertama, kemampuan membayar utang jangka pendek. Yang kedua, rasio aktivitas likuiditas. Yang ketiga, kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Dan yang keempat, rasio profitabilitas. Bab selanjutnya, materialitas dan risiko. Materialitas, besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Selanjutnya, pertimbangan auditor. Definisi tersebut mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan yang pertama, keadaan yang berkaitan dengan entitas. Yang kedua, kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan. Mengapa konsep materialitas penting dalam audit laporan keuangan? Audit tidak bisa memberikan jaminan bagi siapapun bahwa laporan keuangan audit adalah akurat. Dalam audit laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan sebagai berikut: bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikompilasi. Yang kedua, bahwa ia telah mengumpulkan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Yang ketiga, bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena keliruan dan kecurigaan. Dan yang keempat, konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor, konsep materialitas,
dan konsep risiko audit. Pertimbangan materialitas. Pertimbangan kuantitatif, hubungan salah saji jumlah kunci tertentu dalam laporan, seperti yang ke-1, laba bersih sebelum pajak dalam laporan keuangan. Yang kedua, total aktiva dalam neraca. Yang ketiga, total aktiva lancar dan neraca. Yang keempat, total ekuitas pemegang saham dalam neraca. Selanjutnya, pertimbangan kualitatif seperti yang ke-1, kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum. Yang kedua, kemungkinan terjadinya kecurangan. Dan yang ketiga, syarat yang tercantum perjanjian kredit dari bank. Yang keempat, adanya gangguan dalam tren laba. Dan yang kelima, sikap manajemen terhadap integritas laporan keuangan. Selanjutnya, tingkat materialitas. Materialitas pada tingkat keuangan mengandung salah saji material jika laporan tersebut berisi keliruan atau kecurangan yang didampaknya secara individual atau secara gabungan sedemikian signifikan sehingga mencegah penyajian secara wajar laporan keuangan tersebut sesuai prinsip akuntansi berterima umum. Materialitas pada tingkat saldo akun. Salah saji minuman yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep materialitis pada tingkat saldo akun material, atau misalnya saldo akun yang tercatat. Selanjutnya, cara menerapkan materialitas. Auditor menggunakan materialitas. Yang pertama, dalam perencanaan audit. Yang kedua, pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanaan audit. Auditor perlu membuat estimasi materialitas karena terdapat hubungan terbalik antara jumlah dalam laporan keuangan yang dipandang material oleh auditor dengan jumlah pekerjaan audit yang diperlukan untuk menyatakan kewajiban laporan keuangan. Selanjutnya, hubungan materialitas dengan bukti audit. Materialitas merupakan salah satu di antara sekian faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan atau kuantitas bukti audit. Semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar jumlah bukti audit yang diperlukan atau hubungan terbalik. Risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya. Jika diinginkan tingkat kepastian 99%, risiko audit yang diauditor bersedia untuk menanggungnya adalah 1%. Unsur risiko audit. Di sini ada risiko bawaan, kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian internal yang terkait. Risiko pengendalian. Risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat oleh pengendalian atau entitas. Risiko deteksi. Risiko sebagai akibat auditor yang dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko ini ditentukan oleh efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Bab selanjutnya, fraud audit atau kecurangan. Fraud adalah tindakan ilegal untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok, baik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, penyembunyian kebenaran, pemalsuan dokumen maupun dalam bentuk pelanggaran kepercayaan. Di sini juga ada perbedaan kecurangan dengan kesalahan. Kesalahan atau error, suatu tindakan yang tidak sengaja yang dapat terjadi dalam setiap tahap pengelolaan transaksi.
Kecurangan atau fraud adalah tindakan atau kesalahan yang disengaja. Selanjutnya, ilustrasi fraud. Bentuk kecurangan laporan keuangan. Yang pertama, pendapatan fiktif. Yang kedua, penyembunyian utang dari beban. Yang ketiga, penilaian aset secara tidak tepat. Yang keempat, pengungkapan atas laporan keuangan secara tidak tepat. Dan yang terakhir, pisah batas transaksi atau secara tidak tepat. Ini ada pencegahan. Beberapa metode pencegahan. Yang pertama, pemberlakuan praktik audit internal yang independen, objektif, dan kuat. Yang kedua, memperlakukan standar etika dan integrasi pegawai. Yang ketiga, pemantauan secara aktif secara manajemen oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam masalah atau komisaris. Keempat, penurunan peluang dan tekanan yang bisa menimbulkan kecurangan melalui laporan keuangan. Dan yang terakhir, pembatasan rasionalisasi fraud melalui training secara rutin tentang permasalahan fraud. Selanjutnya, dalam membuat perencanaan investigasi fraud harus mempertimbangkan metode untuk yang pertama, pengumpulan data seperti pemantauan secara cermat, interview atau pernyataan tertulis. Yang kedua, dokumentasian bukti, pertimbangan aturan ilegal tentang dokumentasi bukti serta penggunaan bukti untuk keperluan bisnis. Yang ketiga, menentukan luas kecurangan. Yang keempat, menentukan pola dan teknik kecurangan. Dan yang terakhir, evaluasi penyebab kecurangan, identifikasi pelaku kecurangan. Selanjutnya, pelaporan hasil audit. Yang pertama, melakukan identifikasi tentang jenis fraud, penyebab fraud, dan pengaruh fraud terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, menuliskan hasil temuan fraud secara lengkap, sistematis, dan jelas. Yang ketiga, mendukung bukti fraud dengan kebijakan, standar, hukum, dan peraturan yang dilanggar. Yang keempat, menutup laporan dengan kesimpulan dan rekomendasi. Yang kelima, laporan hasil audit dibuat untuk mampu memberikan nilai dan manfaat besar bagi pengguna laporan. Yang keenam, laporan hanya berisi fakta, bebas dari opini pribadi, serta informasi lain yang bersifat spekulatif, meskipun di dalamnya memuat hasil analisis atas fakta yang ditemukan dalam proses audit fraud. Bab selanjutnya, dampak teknologi informasi terhadap audit. Teknologi informasi berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta kualitas proses bisnis, termasuk di dalamnya proses akuntansi. Teknologi informasi berpengaruh besar terhadap kualitas informasi akuntansi. Pendekatan dan proses audit yang ditujukan untuk menguji keandalan laporan keuangan atau informasi akuntansi banyak dipengaruhi oleh teknologi informasi. Yang digunakan untuk melakukan proses akuntansi, auditor harus memahami keunggulan dan kelemahan teknologi informasi. Teknologi informasi dan sistem pengendalian. Pengendalian manual digantikan dengan pengendalian elektronik yang secara teoritas lebih efektif dan efisiensi kualitas pengelolaan data lebih terjamin karena teknologi informasi unggul dari sisi kemampuan untuk memperoleh transaksi yang kompleks dalam jumlah yang besar, cara efektif dan efisiensi, konsistensi dalam proses pengolahan data, kemampuan dalam menjamin keandalan proses seperti human error pada proses manual antara lain melalui otomatisasi proses. Risiko penggunaan teknologi informasi. Yang pertama, kerusakan file dari informasi karena rusaknya hardware dan software, kerusakan proses yang sangat masif yang dapat diketahui dengan segera. Yang kedua, akses online terhadap data elektronik berpotensi meningkatkan risiko akses tanpa otorisasi. Loss of data
Data elektronik yang rata-rata disimpan terpusat dalam database meningkatkan risiko kerusakan atau hilangnya keseluruhan data. Visibility of audit trail dalam sistem elektronik, jejak audit tidak lagi visible. Bab selanjutnya, rencana dan program audit secara keseluruhan. Tahap ini merupakan fase yang penting karena pada tahap inilah dihasilkan seluruh program audit yang direncanakan auditor untuk diikuti dalam audit yang mencakup semua prosedur audit, ukuran sampel, materi yang dipilih, dan waktu pelaksanaannya. Nah, di sini juga ada jenis pengujian audit. Dalam pengembangan keseluruhan rencana audit, auditor menggunakan 5 jenis pengujian yang dapat digunakan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Pengujian tersebut meliputi yang ke-1, prosedur penilaian risiko, yang kedua, pengujian pengendalian, yang ketiga, pengujian substantif atas transaksi, keempat, prosedur analitis, yang kelima, pengujian rincian atas saldo, dan yang terakhir, ikhtisar jenis-jenis pengujian. Prosedur penilaian risiko. Penilaian ini dilaksanakan untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Auditor melaksanakan pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian atas rincian saldo sebagai respons terhadap penilaian auditor atas risiko salah saji yang material. Dan yang terakhir, sebagai besar prosedur penilaian risiko, auditor dilakukan untuk memahami pengendalian. Selanjutnya, pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian merupakan prosedur yang digunakan menguji efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian yang diterapkan untuk menilai risiko pengendalian. Yang pertama, pengujian ini meliputi jenis prosedur audit sebagai berikut. Yang pertama, meminta keterangan dari personil klien. Yang kedua, menguji dokumen, arsip, dan laporan. Yang ketiga, mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian. Dan yang terakhir, melaksanakan kembali prosedur klien. Contohnya, menyamakan faktur pembelian dengan pesanan pembelian dan penerimaan laporan atas pembelian sebelum menyetujui pembayaran invoice. Yang kedua, memeriksa kartu absensi karyawan sebelum menyetujui pembayaran uang lembur. Materi selanjutnya, pengujian substansial atas transaksi. Pengujian substantif adalah prosedur yang dirancang untuk menguji salah saji dolar atau salah saji moneter yang secara langsung mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Substantive Test of Transaction atau STOT merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji salah saji moneter untuk menentukan apakah tujuan audit terkait dengan transaksi telah terpenuhi. Contohnya, untuk sebuah transaksi penjualan, STOT dilakukan untuk menguji apakah transaksi tersebut telah dicatat secara tepat dan diuji apakah telah dijurnal dan dijumlah secara akurat pada periode yang tepat. Prosedur analitis. Prosedur analitis melibatkan perbandingan jumlah yang dicatat dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor. Dan tujuan paling penting dari prosedur ini dalam mengaudit saldo akun adalah: yang pertama, menunjukkan salah saji yang mungkin dalam laporan keuangan. Yang kedua, memberikan bukti substantif. Yang ketiga, apabila auditor mengembangkan ekspektasi dengan menggunakan prosedur analitis dan menyimpulkan bahwa saldo akhir akun tertentu mungkin diabaikan atau ukuran sampel dikurangi. Dan yang terakhir, standar auditing menyatakan bahwa prosedur analitis merupakan jenis pengujian substantif apabila dilaksanakan untuk memberikan bukti tentang saldo akun. Pengujian rincian saldo.
Pengujian rincian saldo berfokus pada saldo akhir buku besar baik untuk akun neraca maupun laporan laba rugi. Penekanan utamanya dalam sebagian besar pengujian rincian saldo adalah pada neraca. Pengujian atas saldo akhir ini sangat penting karena bukti-bukti biasanya diperoleh dari sumber independen dengan klien dan dianggap sangat dapat dipercaya. Pengujian rincian saldo dapat membantu dalam menetapkan kebenaran moneter akun-akun yang berhubungan dan karenanya merupakan pengujian substantif. Memilih jenis pengujian yang akan dilaksanakan. Beberapa faktor dapat mempengaruhi pilihan auditor atas jenis pengujian yang akan dipilih, termasuk ketersediaan 8 jenis bukti, biaya relatif dari jenis-jenis pengujian, efektivitas pengendalian internal, dan risiko intern. Ketersediaan jenis bukti untuk prosedur audit selanjutnya. Masing-masing dari 4 jenis prosedur selanjutnya hanya melibatkan jenis bukti tertentu atau kombinasi, dokumentasi, dan sebagainya. Bauran bukti. Memilih jenis pengujian mana yang akan digunakan dan seberapa ekstensif pengujian itu harus dilaksanakan dapat sangat bervariasi di antara audit dengan tingkat efektivitas pengendalian internal dan risiko intern yang berbeda. Bahkan, dalam audit tertentu, variasi dapat terjadi dari satu siklus ke siklus lain. Untuk mendapatkan bukti yang tepat yang mencukupi sebagai respon terhadap risiko yang diidentifikasi melalui prosedur penilaian risiko, auditor menggunakan kombinasi dari 4 jenis pengendalian selanjutnya. Kombinasi ini seringkali disebut sebagai bauran bukti. Materi selanjutnya, perancangan program audit. Umumnya, audit mendesain sebuah audit program dalam 3 bagian. Yang pertama, pengujian, pengendalian, dan penjualan substantif atas transaksi untuk penjualan dan penerimaan kas. Yang kedua, prosedur analitis substantif untuk keseluruhan siklus. Dan yang terakhir, pengujian rincian saldo untuk kas, piutang usaha, beban piutang tak tertagih, penyisihan untuk piutang tak tertagih, dan piutang usaha rupa-rupa. Selanjutnya, pengujian pengendalian dan penguji substantif atas transaksi. 4 langkah pendekatan ketika auditor merencanakan untuk mengurangi risiko pengendalian. Yang pertama, menggunakan tujuan audit terkait transaksi terhadap kelas transaksi yang diuji, misalkan penjualan. Yang kedua, mengidentifikasi pengendalian utama yang dapat mengurangi risiko pengendalian pada setiap tujuan audit terkait transaksi. Yang ketiga, mengembangkan pengujian pengendalian yang tepat disusun untuk seluruh internal kontrol yang digunakan untuk mengurangi penilaian awal terhadap risiko pengendalian di bawah maksimum atau pengendalian kunci. Dan yang terakhir, mendesain pengujian tujuan audit terkait transaksi dengan mempertimbangkan kelemahan internal kontrol dan hasil dari pengujian pengendalian dapat dilakukan secara simultan. Selanjutnya di sini juga ada prosedur analitis. Pengujian substantif seperti audit piutang usaha biasanya lebih terfokus dan lebih ekstensif ketimbang yang dilakukan sebagai bagian dari perencanaan. Selama tahap perencanaan, auditor dapat mengkalkulasi presentasi margin kotor untuk total penjualan. Sementara selama penjualan substantif atas piutang usaha, auditor dapat mengalkulasi presentasi margin kotor per bulan atau per lini bisnis atau mungkin keduanya. Prosedur analitis yang dihitung dengan menggunakan jumlah bulanan biasanya akan lebih efektif dalam mendeteksi salah saji ketimbang yang dihitung dengan menggunakan jumlah tahunan, dan perbandingan lini bisnis biasanya akan lebih efektif dalam mendeteksi salah saji. Pengujian rincian saldo. Untuk merancang prosedur audit pengujian rincian saldo,
Auditor menggunakan metodologi yang berorientasi pada tujuan audit berkaitan dengan saldo. Perencanaan prosedur ini biasanya bagian yang paling sulit dari keseluruhan proses perencanaan karena bersifat subjektif dan memerlukan banyak pertimbangan profesional. Program audit seringkali terkomputerisasi. Bentuk yang paling sederhana adalah mengetik program audit pada pengolah kata dan menyimpannya dari 1 tahun ke tahun berikutnya untuk mempermudah pengubahan serta permuktahiran. Pendekatan yang lebih canggih adalah menggunakan perangkat lunak audit yang akan membantu auditor berpikir melalui pertimbangan perencanaan audit dan memilih prosedur yang sesuai dari database prosedur audit. Prosedur ini kemudian disusun menjadi program audit. Selanjutnya, ikhtisar proses audit. Fase 1 merencanakan dan merancang pendekatan audit. Yang pertama, menerima klien dan melaksanakan perencanaan awal. Yang kedua, memahami bisnis dan industri klien. Yang ketiga, menilai risiko bisnis klien. Yang keempat, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Yang kelima, menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko intern. Yang keenam, memahami pengendalian internal dan nilai risiko pengendalian. Yang ketujuh, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Dan yang terakhir, mengembangkan rencana audit dan program audit secara keseluruhan. Fase 2, melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi, melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo. Dan fase 4, menyelesaikan audit dan mengeluarkan laporan audit. Sekian review materi auditing dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.